Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas soal-soal tryout uji kompetensi teknologi laboratorium medik di channel ATLM Indonesia. Bagian 98 masih kita di hematologi sesi 6. Kedalamannya untuk D3 dan D4 sesuai dengan blueprint yang telah ditentukan oleh kurikulum dari teknologi laboratorium medik baik diploma 3 atau diploma 4. Oke, mari kita bahas materinya sebagai berikut. Dimulai dengan nomor 1 ya, kita biasanya membahas sebanyak 10 soal. Seorang pasien anak laki-laki yang diperiksa jumlah leukositnya didapatkan hasil 120.000 per milimeter kubik darah. Dokter menduga kasus tersebut merupakan leukemia tipe CLL. Kronik leukemia limfositik leukemia, jadi leukemia limfositik kronik. Setelah dilakukan pemeriksaan morfologi darah tepi, ditemukan kelainan sel yang spesifik seperti bentuk sel yang rusak tanpa adanya sitoplasma. Pertanyaannya, kelainan sel apakah yang dimaksud pada kasus CLL tersebut? Yang A adanya semut gesel, yang B adanya anomali Pergelwet, yang C adanya granulosit yang hipogranular, yang D adanya hipersegmentasi, atau yang E adanya benda inklusi Dohle. Nah, jadi di sini jawabannya yang benar itu adalah adanya semut gesel. Ini salah ya, semut G, tapi semut gesel atau sel coreng atau sel yang dibuat polesan mengalami kerusakan. Jadi di sini gambarnya monoton, yaitu sel-sel limfosit matur ya kan, dan tidak matur, namun selnya itu kerusakan sitoplasma sehingga dinamakan sel ini adalah sel coreng. Sel coreng adalah sel semut gesel. Ini adalah sel yang apabila diwarnai mengalami kerusakan. Jadi selnya tidak sempurna, banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini yang paling khas gambarannya pada leukemia limfositik kronik ya. Nah, oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 2. Oke. Seorang plebotomi mengalami kesulitan pada proses pengambilan darah pada pasien yang menolak diambil darahnya dengan mengatakan, "Saya tidak ingin Anda untuk mengambil darah saya." Lalu pertanyaannya, manakah tindakan yang harus dilakukan jika seorang pasien di rumah sakit menolak diambil darahnya? Apa yang dilakukan bila menolak? Yang A, meninggalkan ruangan pasien dan kembali ke laboratorium Anda. Yang B, menginformasikan perawat bahwa pasien menolak. Yang C, lakukan prosedur dan mengumpulkan sampel. Yang D, hubungi dokter. Atau yang E, tetap memaksa mengambil darah. Di sini jawabannya yang tepat dan ideal apabila seperti ini, pertama yaitu yang Anda lakukan adalah menginformasikan perawat bahwa pasien ini menolak untuk dilakukan pengambilan darah. Jadi intinya Anda meninggalkan ruangan pasien, kemudian ke ruang perawatan dan menginformasikan perawatan bahwa pasien kamar ini atas nama ini menolak untuk dilakukan pengambilan darah. Berarti nanti kan urusannya dengan perawat mungkin tergantung nanti apakah perawatnya bisa membujuk untuk pengambilan darah atau mengisi form penolakan tindakan. Salah satunya itu pengambilan darah. Nah, ini ya. Jadi kira-kira ini penting ya untuk diperhatikan karena mungkin saja si pasiennya ini memang tidak ingin diambil darah atau trauma, atau memang dia mungkin ada khusus yang mengambil darah. Mungkin saja muka Anda tidak meyakinkan ya untuk pengambilan darah sehingga Anda ditolaknya. Ya memang kadang-kadang seperti itulah. Pasien itu kadang-kadang melihat merasa ada yang junior lalu menolak, padahal belum tentu yang junior itu tidak bisa mengambil darah. Mungkin kira-kira seperti itu kan, dugaan-dugaan itu banyak ya, penolakan itu. Kadang menjadi sebuah langganan kalau di poliklinik ya, pengambilan darah. Oke, lanjut kita masuk ke selanjutnya soal nomor 3 ya.
Nomor 3, ini seorang tenaga laboratorium medik melakukan pemeriksaan jumlah retikulosit ya dengan metode pewarnaan suprapital. Pada gambaran di mikroskop ditemukan benda inklusi eritrosit dengan bentuk titik-titik biru yang banyak pada eritrosit. Pertanyaannya, benda inklusi apakah yang bisa ditemukan pada pewarnaan suprapital? Yang A, cincin cabot. Yang B, basophilic stippling. Yang C, hole jolly body. Yang D, Pappenheimer atau HBH. Jadi di sini nanti pada pewarnaan suprapital yang bentuknya titik-titik abnormal pada eritrosit itu adalah HBH ya, yang bisa dilihat pada pewarnaan suprapital. Kita pindah, lanjut ke soal nomor 4. Seorang laki-laki pada saat diambil darah oleh seorang analis ATLM kan, dilakukan pengikatan tourniquet. Setelah dilakukan pemasangan alat tersebut, tangan penderita mengalami kesemutan dan penegangan pembuluh darah sehingga pada lengan nampak warnanya kemerahan. Ini kan yang mungkin lama ya. Lalu pertanyaannya, hasil pemeriksaan apakah yang mengalami rendah palsu pemakaian tourniquet yang terlalu kuat dan terlalu lama? Yang A, kadar hemoglobin, kemudian yang B, kadar leukosit, jumlah leukosit, yang D, hematokrit, yang D, LED atau trombosit. Jadi di sini jawabannya adalah yang rendah palsu adalah LED, laju endap darah. Jadi terjadi pembendungan yang lama sehingga terjadi hemokonsentrasi lokal setempat. Hemokonsentrasi lokal pada saat diambil pengambilan darah itu akan menyebabkan peningkatan kadar HB, leukosit, trombosit, hematokrit. Nah, dengan jumlah yang tinggi pada jumlah leukosit, eritrosit, leukosit dan HB, sehingga di sini darah lebih pekat ya. Kalau darah lebih pekat, kemungkinan maka akan mengalami rendah palsu pada laju endap darah. Kita pindah, lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Seorang ATLM yang bertugas mengambil sampel darah vena pada bayi. Pertanyaannya, berapa ukuran jarum yang direkomendasikan atau needle gauge, nomor jarum ya, untuk pengambilan darah pada bayi? Yang A 23, yang B 22, yang C 21, yang D 19 20, yang E 16 sampai dengan 18. Jelas di sini teman-teman lakukan pilihan jarum yang paling terkecil. Jarum terkecil adalah nomor 23. Walaupun nanti pada prakteknya tidak mesti menggunakan nomor 23 untuk bayi, bisa saja menggunakan nomor 25 atau nomor 27. Idealnya sih 25 dengan 27 untuk pengambilan darah pada bayi, karena 23 itu pun termasuk ukuran jarum yang cukup besar ya. Untuk bayi, ini tergantung bayinya nanti, bayi apakah bayi 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun, atau bayi dalam beberapa hari. Jadi di sini penting ya, ini karena kalimatnya bayi, mungkin asumsinya bayi 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Oke, kita pindah, lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 6 ya. Seorang pasien dilakukan screening untuk mendeteksi adanya talasemia. Nah, ini judulnya dia talasemia ya. Dengan dilakukan pemeriksaan elektroforesis hemoglobin untuk mengetahui kadar dari tiap jenis hemoglobin. Nah, pertanyaannya, jenis hemoglobin apakah yang kadarnya kurang dari 4% pada orang dewasa normal dan anak-anak? Yang A, HbA1, yang B, HbA2, yang C, HbA3, yang D, HbE, atau yang E, HbF. Jadi jawabannya di sini berdasarkan soalnya yaitu HbE ya. Jadi HbE ini harus rendah karena di sini
yang paling tinggi adalah HbA. Itu artinya adul. Ya kan? Nah, jadi di situ paling tinggi ya. Kalau HbF itu Hb pada bayi ya, Hb fetus. Kita pindah lanjut ke soal nomor selanjutnya. Lanjut ke soal nomor 7. Seorang dokter sedang menelusuri kasus pasien anemia defisiensi besi. Untuk melihat adanya timbunan besi pada sel eritrosit, dokter minta pemeriksaan pewarnaan sitokimia untuk sediaan sum-sum tulang. Pertanyaannya, pengecatan apakah yang digunakan untuk membuktikan kasus tersebut? A. Peroksidase, B. Hemosiderin, C. Periodic acid skiff, kemudian fosfatase alkali atau asid fosfatase. Nah, di sini yang benar yaitu hemosiderin. Jadi nanti kita akan melakukan pengecatan dengan Prussian blue secara sitokimia, tekniknya dengan cara tadi, dan akan kita temukan granula hemosiderin di dalam sediaan sum-sum tulang. Jadi akan lihat adanya timbunan besi pada sel eritrosit pada anemia. Nah, apabila kasus anemia defisiensi besi, maka hampir atau sedikit sekali besi yang ada sehingga di bawah normal ya, atau rendah nanti kalau anemia defisiensi besi. Nah, sementara yang lain ini adalah pewarnaan untuk leukosit ya kasusnya ya. Peroksidase, kemudian periodic acid skiff, fosfatase alkali. Sementara asid fosfatase ini menurut saya tidak ada ini. Nah, kira-kira itu ya untuk pewarnaan dari sitokimia dari hematologi. Kita pindah. Oke, lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 8, masih di channel ATL Indonesia. Seorang dokter, ya kan? Seorang plebotomis maksudnya. Dalam melakukan tindakan desinfektan pada kulit yang akan ditusuk, dapat menggunakan bahan-bahan desinfektan yang tersedia di lapangan. Jadi judulnya, seorang pengambil darah plebotomis bisa menggunakan desinfektan pada kulit. Ya kan? Bahan antiseptik apakah yang mempunyai kelebihan aktivitas melawan bakteri, mempunyai sifat yang cepat? Yang A, chlorpen, hexachloropen. Yang kedua, chlorhexidin 40%, yang C, alkohol 70%, yang D, tinctur yodium 3%, atau E, betadin, povidon, iodin. Jadi di sini jawabannya yang tepat adalah alkohol 70%. Jadi di sini ya kita berikan perbedaan dulu ya. Apabila desinfektan itu adalah mematikan bakteri ya, sementara antiseptik dapat mematikan atau menghambat pertumbuhan bakteri. Sementara antiseptik ini lebih arahnya adalah penggunaan pada jaringan hidup. Jadi di sini lebih asumsinya kalau antiseptik ini ke arahnya alkohol 70% ya. Antiseptik ekstern. Jadi antiseptik ekstern adalah alkohol 70%. Sementara kalau desinfektan itu kalau teori mikrobiologi bahwa digunakan pada benda mati, bukan pada benda hidup atau jaringan. Jadi menurut saya sih di sini lebih idealnya penggunaan kata antiseptik ketimbang desinfektan, ya. Walaupun di sini juga ada penggunaan yang lain, penggunaan yodium untuk mencegah penularan penyakit. Pemberian kulit misalnya pada kulit misalnya pada proses pengambilan darah untuk mikrobiologi atau pengambilan sum-sum tulang yang menggunakan yodium ya, yang biasanya bahasa nyawanya adalah povidon iodin atau tinctur yodium. Kalau chlorhexidin dengan hexachloropen ini tidak untuk kulit kalau tidak salah yang saya tahu yang digunakan, tapi untuk cuci tangan, bukan untuk proses pengambilan darah.
Oke, lanjut kita pindah masuk ke soal nomor 9. Nomor 9, seorang pasien wanita umur 56 tahun dengan pemeriksaan darah lengkap mempunyai kadar hemoglobin 10,1 gram per dl. Nah, ini anemia ringan ya kalau 10 ya, dan MCP 107 fl. Wah, ini tinggi ya. Dokter minta pemeriksaan tambahan berupa morfologi darah tepi untuk membuktikan adanya defisiensi vitamin B12. Pertanyaannya, kelainan bentuk leukosit apakah yang dapat dijumpai pada pemeriksaan morfologi darah tepi? Yang A hipersegmentasi, yang B granula toksik, yang C semut gesel, yang D limfosit plasma biru, yang E anomali Pelger-Huet. Nah, jadi sini jawabannya untuk nomor 9 yaitu hipersegmentasi. Jadi pada kasus ini dugaan kita adalah pasiennya mengalami anemia, defisiensi vitamin B12 dan atau asam folat dengan tingginya MCP sehingga selnya adalah sel megaloblastik. Selnya besar-besar ya ukurannya sehingga ini dapat dikatakan anemia makrositik hiperkrom ya kan. Kemudian untuk sel-sel eritrosit ini proses pembelahan dan pertumbuhan sel ini tidak seimbang sehingga selnya ini mengalami pembesaran ya tanpa disertai dengan diimbangi dengan proses inti ya, pembelahan inti. Nah, ini juga terjadi pada sel-sel bermaturasi atau berproliferasi cepat. Salah satunya adalah neutrofil. Neutrofil akan mengalami hipersegmentasi, pembelahan inti yang cepat. Sehingga akibatnya intinya banyak membelah dan membentuk segmen yang banyak sehingga mencapai segmennya itu 5 sampai dengan 8. Mungkin sekitar 6 ya segmentasinya yang banyak atau 7. Ini dikatakan adalah hipersegmentasi. Kasus hipersegmentasi pada neutrofil itu merupakan bagian dari anemia defisiensi vitamin B12 dan atau asam folat. Jadi tanda-tandanya pada eritrosit dan leukosit terlihat jelas. Nah, sementara granula toksik ini adalah kasus pada infeksi berat. Infeksi berat ini menyebabkan agregasi granula pada neutrofil terlihat seperti banyak dan menggumpal. Itu adalah granula toksik. Sementara semut gesel ini adalah sel coreng pada kasus leukemia limfositik kronik, yaitu limfosit yang banyak rusak dan kehilangan sitoplasma saat diwarnai sehingga tergambar sebagai gambaran limfosit yang monoton dengan banyak mengalami kerusakan ya pada sitoplasmanya. Ini namanya sel coreng. Sementara limfosit plasma biru itu adalah limfosit dengan sitoplasma yang lebih biru. Pada kasus misalnya infeksi demam berdarah dengue, dia akan meningkat karena ini merupakan proses peralihan transformasi limfosit dalam kasus demam berdarah dengan membentuk limfosit pembentuk antibodi. Jadi ini peralihan antara limfosit B geser menjadi limfoblas yang akan menjadi plasma sel atau plasmosit. Sementara anomali Pelger-Huet itu adalah kelainan di mana neutrofilnya mengalami atau membentuk hanya 2 segmen. Segmennya hanya 2 dan ini dalam kondisi fisiologis. Dan ini merupakan suatu anomali atau kelainan yang fisiologis. Tidak mempengaruhi kinerja atau kemampuan neutrofil tersebut dalam berfungsi melakukan proses fagositosis. Oke, lanjut kita pindah ke soal nomor 10. Pada pasien yang terjadi defisiensi faktor 13, pada hasil pemeriksaan APTT menunjukkan normal. Sedangkan pada pemeriksaan PPT juga menunjukkan normal. Untuk mengetahui adanya defisiensi faktor 13 perlu dilakukan pemeriksaan khusus. Pertanyaannya, apa pemeriksaan yang dimaksud khusus di atas? Yang A, substitusi tes, yang B, trombin tes, yang C, kadar fibrinogen, yang D, D-dimer, yang E, urea clot solubility test. Nah, ini menurut saya pertanyaannya tinggi ya ini untuk diploma 3 kayaknya sudah tidak mungkin. Ini mungkin diploma 4. Kalaupun diploma 4 tidak dapat berarti ini levelnya lebih tinggi lagi atau tingkat tinggi ya. Jadi jawabannya
Di sini yang benar adalah urea cloud solubility. Karena di sini pemeriksaannya untuk memeriksa faktor 13. Faktor 13 ini adalah faktor fibrin stabil ya. Ini yang menstabilkan bekuan akhir pada pemeriksaan atau jalur pemeriksaan intrinsik atau ekstrinsik untuk ke jalur bersama. Ini adalah terkait dengan jalur bersama ya, dalam pembekuan darah membentuk bekuan yang lebih stabil setelah terbentuk fibrin monomer menjadi fibrin yang lebih kompleks ya, yang tidak larut. Sebelumnya cuma hanya benang-benang kecil lalu menjadi gumpalan yang besar. Nah, kira-kira itu mungkin teman-teman bisa mencarinya nanti di Google ya, mengenai pemeriksaan defisiensi faktor 13. Apa metodenya? Oke, lanjut. Itu saja. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman. Jangan lupa teman-teman yang baru berkunjung untuk subscribe ya. Nantikan soal lainnya. Salam kompetensi dan semoga pembahasan yang kita bahas kali ini bermanfaat dan barokah. Dan saya doakan teman-teman lulus uji kompetensi dan mendapatkan nilai yang tinggi atau maksimal. Itu saja, saya Ahmad Lab pamit, sampai jumpa. Bye.